Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, menarik ya, setelah Erlangga Hartarto mundur, maka kemudian perdebatan berikutnya adalah apakah Munas akan dipercepat, musyawarah nasional, atau akan ada munaslup untuk mengganti Erlangga Hartarto, dan apakah Munas yang tadinya direncanakan pada bulan Desember akan dipercepat menjadi bulan Agustus ini untuk tentu saja menampung perubahan-perubahan yang diinginkan oleh istana. Dan kalau kita bicara tentang skenario yang beredar di masyarakat, pada Munas yang dipercepat di mana J masih berkuasa, itu akan dilakukan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memungkinkan ketua Dewan Pembina itu powerful. Seperti powerfulnya SBY di Partai Demokrat. Maka nanti ketua umumnya Bahlil, konon katanya, sekjennya Doli Kurnia, konon katanya, kemudian ketua Dewan Pembinanya J. Walaupun ketua Dewan Pembina, J akan mengontrol penuh Golkar karena sudah mengubah ADART yang akan disahkan di Munas sebagai forum sahnya ADART. Nah, rupanya Sobat Era sekalian, sebagai sesepuh Golkar yang juga mantan ketua umum Golkar, JK tidak setuju dengan Munas yang dipercepat. Bahkan dia sendiri mengatakan, Erlangga mundur itu gak ada groundnya. Orang berhasil kok disuruh mundur. Erlangga kan berhasil meningkatkan kursi Golkar menjadi lebih dari 100 kursi. Kok mundur? Dan Golkar adalah partai yang paling banyak kemajuannya dengan mendapatkan tambahan sampai 17 kursi. Tidak ada partai yang mendapatkan tambahan 17 kursi. Dan sekarang hanya beda tipis dengan PDIP sebagai pemenang Pilpres atau pemilu atau Pileg 2024. Tapi kalau orang yang berhasil disuruh mundur atau dimundurkan kan aneh bin ajaib. Dan tentu saja orang akan tahu dan pakai make sense, pakai akal sehat, orang udah paham bahwa dia dipaksa mundur, kekuasaannya akan dikuasai oleh istana lama, dengan Bahlil, dengan perantaraan Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian di atasnya adalah J sebagai ketua Dewan Pembina nantinya. Bisa jadi lebih dari itu, ternyata bukan Bahlil yang menjadi ketum, bisa saja G, putranya J, atau J sendiri, sebagaimana terjadi di Gerindra ketika Prabowo melakukan captures Gerindra dari ketua Dewan Pembina menjadi ketua umum, atau Surya Paloh yang juga menjadi ketua umum, atau Megawati yang ketua umum, karena mereka paham bahwa tanda tangan ketua umum lah yang paling berharga dan paling bisa diandalkan. Coba kita bacakan apa yang diinginkan oleh JK ya persisnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. JK tolak Munas Golkar dimajukan, tegaskan syarat ketum harus kader internal. Ketua Umum Golkar periode 2004-2009 Yusuf Kala menolak musyawarah nasional Munas dan rapat pimpinan Rapim partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Dia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi bulan Agustus dan menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa Munas dan Rapim digelar Desember. Ini pura-pura tidak tahu nih jika kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Padahal kita sudah tahu semua. Ketum Golkar tradisinya kan dipilih di Munas. Nah, Munas masih nanti bulan Desember. Ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Metro TV terkait pengunduran diri Erlangga sebagai ketum Golkar. Ya. JK menambahkan bahwa dia
setuju dengan pernyataan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasehat agar partai taat kepada aturan yang diputuskan sendiri terkait pelaksanaan Munas dan Rapim. Ingat, Luhut dalam konteks ini sepertinya tidak terlibat dalam kudeta Erlangga dalam tanda kutip. Bahkan sebenarnya Luhut bersaing, ada soal dengan Bahlil, tapi dia diam saja menurut sumber saya karena Jokowi menghendaki Erlangga dihentikan dan dia ingin menguasai Golkar. Jadi Luhut dalam konteks ini ya tidak bergerak apa-apa padahal dia dulu terkenal sebagai operator kelas wahid ya. Dan memang ini confirm dengan kader Golkar yang mengatakan ya begitulah. Golkar selalu bermain dengan penguasa ya. Dia mengatakan tidak mengetahui alasan mundurnya. Dia mengatakan tidak mengetahui alasan mundurnya Erlangga dan menduga adanya tekanan eksternal meski tidak menepis kemungkinan Erlangga memiliki alasan pribadinya sendiri. Ya, ini pura-pura tidak tahu juga ya. Padahal mudah sekali untuk mengetahui itu. Apalagi tokoh sekelas JK. Bayangkan kalau sekelas JK saja tidak mau terus terang ya susah juga bangsa ini kan. Kenapa dia tidak bilang bahwa yang saya dengar adalah dipaksa oleh si J dan lain sebagainya misalnya begitu. Pasalnya ia menilai Erlangga berhasil memimpin Golkar pada pemilu lalu dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR. Oleh karena itu tidak ada alasan secara internal dan dari para kader untuk mendesak Erlangga mundur kecuali ada tekanan dari fungsi yang lebih kuat lagi. Ya main tipis-tipis lah ya, main tipis-tipis JK ya. Munas itu Desember, oleh karena itu kita harus taati itu. Marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah. Buat apa puluhan juta kader kalau begitu kata dia. Mulai dia mengarah ya. Mulai mengarah untuk menantang JK. Ada tekanan yang lebih kuat karena kalau dari internal saya yakin tidak ada karena semua sudah setuju Munas Rapim Desember. Tiba-tiba berhenti. Kalau tekanan internal harus melalui Munas, Rapim tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa Munas. Gitu ya. JK juga merespons isu yang menyebutkan bahwa Erlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM. Lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hingga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal ini JK menegaskan bahwa ketum Golkar harus berasal dari kader internal. Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat. Dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi ujarnya. Sampai pada Rapim Munas Desember mendatang, ketum Golkar akan dijabat oleh pelaksana tugas PLT. Kalau seorang ketua mundur atau berhalangan tetap sebelum Munas, tentu harus ada pejabat ketua umum. Pejabat ketua umum ini sama dengan ketum ujarnya. Luar biasa. Dan ini sobat era sekalian, persentase perolehan suara partai politik yang lolos ke DPR dalam pemilu 2024. Golkar nomor 2 dengan 15,29%, hanya di bawah PDIP 16,72%. Dan bahkan di atas Gerindra yang mencalonkan Prabowo Subianto. Di atas dan partai yang diusung oleh yang mengusung Anies Baswedan juga naik persentasenya ya 8,42, 9,66, 10,62. Jadi nomor 4 PKB, nomor 5 Nasdem, nomor 6 PKS ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang dikatakan JK. Nah pertanyaannya adalah tentu sekuat dan seberani apakah JK untuk melawan J. Ingat cuma 2 bulan lagi kekuasaannya. Masa entah kalau kemudian tiba-tiba ternyata minggu depan tiba-tiba ada pemanggilan terhadap I don't know exactly terhadap JK atau terhadap siapapun karena kasus-kasus tertentu ya. Seperti halnya isu yang mendera Erlangga Hartarto. Tapi masa partai sebesar itu kagak ada yang berani melawan ya. Itu saja sobat Restoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.